Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'. Siswa-siswi Madrasah Aliyah Darul Ulum Palangkaraya, kelas 12 agama, mata pelajaran ilmu hadis. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan pelajaran kita yang pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dan pemimpin. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man ya'sini faqad 'asa Allah, wa man yuti'il amira faqad ata'ani, wa man ya'sil amira faqad 'asani." Rawahu Muslimun. Siapa yang taat kepadaku, maka sungguh ia telah taat kepada Allah. Dan siapa yang mendurhakaiku, maka sungguh ia telah durhaka kepada Allah. Dan siapa yang taat kepada pemimpin, maka sungguh ia telah taat kepadaku. Dan siapa yang mendurhakai pemimpin, tidak taat terhadap pemimpin, maka sungguh ia telah mendurhakaiku atau tidak taat kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas memerintahkan manusia supaya patuh kepada Allah, Rasul, dan pemimpin. Patuh atas ketiganya itu adalah saling berkaitan. Satu dan yang lainnya saling berhubungan dan tak terpisahkan. Taat kepada pemimpin berarti telah mengindahkan, menjalankan perintah Rasulullah. Taat kepada Rasulullah adalah menjunjung perintah Allah Ta'ala. Taat kepada Allah berarti telah menjunjung perintah Rasulullah, dan seterusnya, satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Artinya kita memiliki kewajiban untuk taat kepada Allah, Rasulullah, dan pemimpin kita. Namun pertanyaannya adalah, apakah ketaatan kita kepada ketiganya itu bersifat mutlak, tidak ada tawar-menawar, atau adakah perinciannya? Dalam hal ini kita lihat ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri. Siapa ulil amri? Di antara penafsiran di dalam kitab Sahih Muslim, di dalam kitab Syarah Sahih Muslim disebutkan ada pendapat ulil amri itu adalah pemimpin, penguasa. Yang kedua artinya adalah ulama, dan yang ketiga adalah pemimpin dan ulama. Namun menurut mayoritas adalah pendapat yang pertama, yaitu penguasa.
ulil amri minkum, penguasa atau pemegang kekuasaan di antara kalian. Pada ayat di atas, lafal ati'u itu diulang 2 kali dalam perintah taat kepada Allah dan Rasulnya. Ati'ullaha 1, wa ati'ur rasula 2. Itu menunjukkan bahwa taat kepada Allah dan Rasulnya itu bersifat absolut, mutlak, tidak terbatas. Kenapa? Karena perintah kepada Allah dan Rasulnya pasti benar, tak mungkin menyimpang. Tapi ketika menyebutkan taat kepada pemegang kekuasaan, wa ulil amri minkum, itu cuma diatofkan, dihubungkan dengan huruf waw, yaitu dan, dengan kedudukan yang sama, yaitu taat kepada pemegang kekuasaan, tanpa ada lafaz ati'u. Ini menunjukkan bahwa taat kepada pemegang kekuasaan, taat kepada pemimpin, itu ada perinciannya. Kalau yang diperintahkan oleh pemimpin adalah kebaikan dan kebenaran yang selaras dengan syariat agama, maka perintah itu harus dijalankan. Tapi ketika pemimpin itu memerintahkan sesuatu yang tidak benar, kemaksiatan, bertentangan dengan syariat agama, maka sungguh tidak ada kewajiban untuk mentaatinya. Haram untuk mentaatinya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dari Abdullah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, as-sam'u wa ta'atu 'ala al-mar'il muslimi fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin. فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ رواه البخاري. Dari Abdullah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, mendengar dan taat adalah wajib bagi setiap muslim, baik yang ia sukai maupun yang ia tidak sukai, selama ia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan. Adapun jika ia diperintahkan melakukan kemaksiatan, maka tidak ada hak untuk mendengar dan mentaati, maka tidak ada lagi kewajiban untuk mendengarkan dan mentaati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini menunjukkan bahwa ketika taat kepada pemimpin, pemegang kekuasaan, itu ada perinciannya. Kalau yang diperintahkan adalah suatu yang benar, yang dibenarkan oleh ajaran agama, maka wajib untuk didengarkan dan ditaati. Tapi ketika yang diperintahkan adalah kemaksiatan, maka sungguh tidak ada kewajiban untuk mendengarkan dan mentaati. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh ketika kita tidak taat kepada pemimpin, tidak taat kepada Allah, dan tidak taat kepada Rasul, maka akan terjadi kerusakan, terjadi perselisihan yang boleh jadi berujung pada kekacauan, pembunuhan, peperangan, dan ketidakstabilan urusan duniawi. Sebagaimana sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'anu minhu mastata'tum fa innaka ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Apa saja yang aku larang untuk kalian,
maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Maka sesungguhnya yang merusak umat sebelum kamu adalah banyaknya pertanyaan-pertanyaan dan perbedaan atau perselisihan terhadap nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa ketika Nabi mengerjakan A, ternyata umatnya mengerjakan B. Ketika Nabi melarang C, malah yang dikerjakan oleh umatnya adalah C itu. Sehingga ini menimbulkan perselisihan dan perpecahan antara Nabi dan pengikutnya. Sungguh ini adalah sesuatu yang bisa membinasakan suatu umat ketika mereka tidak taat kepada Nabi, ketika mereka tidak taat kepada Rasul. Oleh karenanya, mari kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin, karena itulah yang diperintahkan dalam agama kita. Kalau taat kepada Allah dan Rasul itu mutlak, absolut, dan tidak terbatas, karena pasti itu adalah suatu kebenaran dan tidak mungkin menyimpang. Tapi ketika kepada penguasa, maka itu ada perinciannya sebagaimana yang sudah Bapak jelaskan. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang dapat Bapak sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.